video kali ini, kita akan mempelajari mengenai gelombang datar yang merambat ke arah sembarang yang dipantulkan oleh dieelektrik sempurna. Di sini kita akan melihat bahwa di perbatasan, sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lagi akan dibelokkan. Untuk kasus yang pertama, kita akan membahas mengenai kasus untuk medan listrik yang paralel terhadap POI. Selamat menyaksikan. Gelombang datar, jika dia menumbuk dieelektrik sempurna, untuk kasus gelombang yang merambat ke arah sembarang, di perbatasan maka gelombang akan dipantulkan sebagian dan sebagian lagi akan dibelokkan. Untuk kasus yang pertama, kita akan melihat bagaimana mekanisme gelombang yang dipantulkan oleh dieelektrik sempurna. Kita lihat di sini, jika kita punya dua buah medium 1 dan medium 2, dan gelombang datang berada pada medium 1. Jika kita memiliki dua berkas sinar gelombang datang, seperti kita lihat di sini, pada saat berkas sinar pertama sampai di titik A, berkas sinar kedua baru sampai di titik B. Dari sini kita bisa lihat bahwa gelombang datang membentuk sudut datang sebesar θ i, dan dari sini timbul pertanyaan, dari mana kita mengetahui bahwa pada saat berkas pertama sampai di titik A, berkas kedua sampai di titik B? Hal ini bisa dilihat bahwa pada dasarnya titik A dan titik B merupakan titik pada bidang ekivasa. Telah kita pernah bahas di video-video sebelumnya bahwa di bidang ekivasa ini, harga fasa dari berkas sinar di pertama pasti sama dengan harga fasa pada berkas sinar kedua. Kemudian, yang terjadi selanjutnya adalah di titik A, berkas sinar pertama sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan dibelokkan. Sedangkan di titik B, berkas sinar yang kedua akan terus merambat lurus sampai dia menembuk perbatasan seperti kita lihat di gambar sebagai berikut. Pada saat berkas sinar kedua sampai di titik C, pantulan dari berkas sinar pertama sampai di titik D, pantulan dari berkas sinar pertama membentuk sudut θr, dan kalau kita lihat juga bahwa titik C dan titik D merupakan titik pada bidang ekivasa. Selanjutnya, gelombang akan dipantulkan di titik C, sedangkan dari titik D gelombang akan diteruskan lurus ke depan. Sekarang, jika kita perhatikan dari penjelasan tadi, maka waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari titik B ke C pada dasarnya sama dengan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari titik A ke D, sehingga TBC sama dengan TAD. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan, sehingga TBC adalah jarak BC dibagi dengan kecepatan merambat gelombang di medium 1, di sini kita tuliskan V1, dan TAD sama dengan jarak AD dibagi dengan V1. Dari persamaan ini kita ketahui bahwa BC sama dengan AD. Sekarang perhatikan segitiga ABC. Kita lihat di sini, diketahui bahwa pada dasarnya BC adalah AC dikalikan sinus θ i. Sekarang perhatikan segitiga ADC. Dari segitiga ADC diketahui bahwa AD sama dengan AC dikalikan sinus θr. Karena BC sama dengan AD, maka AC sinus θ i sama dengan AC dikalikan sinus θr, sehingga pada dasarnya θ i sama dengan θr, atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Kini yang akan kita lihat adalah bagaimana dengan sebagian lagi gelombang yang dibelokkan. Kita lihat lagi gambar medium 1 dan medium 2, dan kita masih punya dua berkas sinar, sama seperti tadi. Di titik A, sebagian gelombang akan dipantulkan, dan sebagian gelombang akan diteruskan, tapi dibelokkan di medium kedua. Sedangkan di titik B, gelombang akan lurus terus sampai ke perbatasan, seperti kita lihat pada gambar berikut ini. Pada saat berkas sinar di titik B sampai di titik C, maka berkas sinar pertama baru sampai ke titik E. Kemudian apa yang terjadi? Berkas sinar di titik C akan dipantulkan, sedangkan berkas sinar di titik E akan diteruskan ke bawah. Berdasarkan keterangan tadi, maka
waktu yang dibutuhkan gelombang untuk berjalan dari titik B ke C sama dengan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk berjalan dari titik A ke E. Sehingga BC dibagi V1 sama dengan AE dibagi V2. Di sini AE dibagi dengan V2 karena perjalanan AE terletak di medium 2, sehingga kecepatan fasanya pasti adalah kecepatan fasa di medium 2. Dari persamaan ini kita tahu bahwa BC dibagi AE sama dengan V1 dibagi V2. Kini perhatikan segitiga ABC, di mana BC sama dengan AC dikalikan sinus theta I, dan kini perhatikan segitiga ACE, di mana AE sama dengan AC sinus theta T. Karena BC dibagi AE sama dengan V1 dibagi V2, maka BC dibagi AE sama dengan sinus theta I dibagi sinus theta T, atau sama dengan V1 dibagi V2, atau sama dengan beta 2 dibagi beta 1. Kini kita sudah mendapatkan hubungan antara sudut datang, sudut pantul, dan sudut yang diteruskan. Saat ini kita akan melihat bagaimana menggambarkan ekspresi untuk medan listrik yang datang, yang dipantulkan, dan yang diteruskan untuk kasus E yang paralel terhadap POI. Seperti kita lihat di gambar, kita punya dua buah medium. Kita punya gelombang datang yang arah rambatnya di arah vektor beta I yang membentuk sudut datang sebesar theta I. Untuk gelombang datang digambarkan sebagai berikut, sehingga untuk medan magnet gambarnya adalah keluar dari slide. Gelombang datang ini akan dipantulkan ke arah vektor beta R, di mana untuk arah vektor beta R ini membentuk sudut sebesar sudut pantul yaitu theta R. E yang dipantulkan mempunyai arah sebagai berikut, sehingga untuk arah ER seperti yang terlihat pada gambar, maka harga medan magnet yang dipantulkan adalah juga keluar dari slide. Berikutnya, kalau kita lihat dari gambar EI dan ER yang ada di slide, maka EI bisa kita uraikan menjadi EI yang merah, yaitu EMI dikalikan cos theta I, dan EI yang hijau yaitu EMI dikalikan sinus theta I. Sama seperti EI, ternyata ER juga bisa diuraikan menjadi ER yang merah dan ER yang hijau. Sekarang yang akan kita lihat adalah di medium 2, gelombang akan dibelokkan, di mana gelombang tersebut dibelokkan ke arah vektor beta T yang membentuk sudut sebesar theta T. Arah ET digambarkan sebagai berikut, dan sama seperti kasusnya untuk EI dan ER, maka ET yang berwarna merah dan ET juga mempunyai ET untuk bagian yang berwarna hijau. Besarnya vektor beta I dan vektor beta R dapat kita lihat di slide, di mana vektor beta I dan vektor beta R ini sudah pernah kita cari di video 6.02. Selanjutnya harus kita cari adalah bagaimana ekspresi untuk vektor beta T. Vektor beta T adalah beta 2 karena dia ada di medium 2 dikalikan dengan cos theta X AX tambah cos theta Y AY tambah cos theta Z AZ. Dimana kalau kita lihat di sini, theta X besarnya adalah 90 minus theta T, theta Y besarnya adalah 90 derajat, dan theta T adalah theta Z, sehingga besarnya vektor beta T adalah beta 2 dikalikan sinus theta T AX ditambah cos theta T AZ. Selanjutnya, kita terapkan syarat batas untuk medan magnet. Syarat batas untuk medan magnet mengatakan bahwa H yang tangensial terhadap perbatasan bersifat kontinu jika di perbatasan tidak ada arus. Kalau kita lihat di sini, H yang datang maupun H yang dipantulkan maupun H yang diteruskan, mereka bertiga arahnya adalah tangensial terhadap perbatasan. Berarti H untuk posisi Z sama dengan 0 minus harus sama dengan H untuk posisi Z sama dengan 0 plus. Z 0 minus adalah posisi untuk medium 1, di mana di medium 1 terdapat H yang datang dan juga H yang mantul. Sedangkan Z sama dengan 0 plus adalah posisi di medium 2, di mana terdapat H yang diteruskan atau H yang dibelokkan. Sehingga dengan menerapkan syarat batas, kita tahu bahwa H yang datang ditambah H yang mantul pada Z sama dengan 0 minus,
sama dengan H yang diteruskan pada saat Z sama dengan 0 plus. Dengan melakukan substitusi harga beta I dot R, harga beta R dot R, dan harga beta T dot R, kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Kemudian, dengan kita memasukkan harga Z sama dengan 0 minus, dan juga Z sama dengan 0 plus pada persamaan tadi, kita dapatkan bentuk seperti ini. Dan harus kita ingat bahwa pada dasarnya 0 minus sama dengan 0 plus sama dengan 0. Sehingga persamaan di atas bisa kita sederhanakan menjadi HMI dikalikan E pangkat minus J beta I dikalikan X sinus theta I ditambah HMR dikalikan E pangkat minus J beta 1 dikalikan X sinus theta R sama dengan HMT dikalikan dengan E pangkat minus J beta 2 dikalikan X sinus theta T. Yang harus kita ingat adalah sudut datang sama dengan sudut pantul dan sinus theta I dibagi sinus theta T sama dengan beta 2 dibagi beta 1. Sehingga sinus theta T sama dengan beta 1 dikalikan sinus theta I dibagi beta 2. Dengan melakukan substitusi theta I sama dengan theta R dan sinus theta T sama dengan beta 1 dibagi beta 2 dikalikan sinus theta I, kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Di mana dari persamaan ini kita dapatkan bahwa HMI ditambah HMR sama dengan HMT. Sehingga jika persamaan tadi ingin dinyatakan dalam bentuk persamaan medan listrik, maka EMI dibagi eta 1 ditambah EMR dibagi eta 1 sama dengan EMT dibagi eta 2. Dan persamaan ini dapat kita katakan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, kita ingin menentukan persyaratan berdasarkan syarat batas untuk medan listrik. Di mana syarat batas untuk medan listrik mengatakan bahwa E yang tangensial terhadap perbatasan bersifat kontinu. Berdasarkan gambar yang ada di slide, E yang tangensial terhadap perbatasan adalah E yang berwarna merah. Sehingga EX pada saat Z sama dengan 0 minus sama dengan EX pada saat Z sama dengan 0 plus. Kenapa EX? Karena E yang berwarna merah adalah E di arah sumbu X. EX pada saat Z sama dengan 0 minus pada dasarnya sama dengan E datang yang berwarna merah dikurangi E pantul yang berwarna merah pada saat Z sama dengan 0 minus. EX untuk Z sama dengan 0 plus sama dengan E yang diteruskan yang berwarna merah untuk Z sama dengan 0 plus. Dengan memasukkan persamaan di atas, maka berdasarkan syarat batas ada persamaan yaitu EMT dikalikan cos theta T dikalikan E pangkat minus J beta T dot R pada saat Z sama dengan 0 plus sama dengan EMI dikalikan cos theta I dikalikan E pangkat minus J beta I dot R dikurang EMR kalikan cos theta R dikalikan E pangkat minus J beta R dot R untuk Z sama dengan 0 minus. Dengan melakukan substitusi beta T dot R, beta I dot R, dan beta R dot R, maka kita akan memiliki persamaan sebagai berikut. Dan persamaan ini dapat kita sederhanakan dengan mengganti nilai Z dengan 0 minus ataupun 0 plus, sehingga kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Sama seperti kasus sebelumnya, dengan melakukan substitusi bahwa theta I sama dengan theta R, dan sinus theta T sama dengan beta 1 dikalikan sinus theta I dibagi beta 2, maka persamaan pada syarat batas berubah menjadi seperti ini. Di mana kalau kita lihat, maka besarnya E pangkat untuk sisi kiri maupun sisi kanan bisa saling menghilangkan, sehingga akan didapatkan persamaan EMT dikalikan cos theta T sama dengan EMI dikalikan cos theta I dikurangi EMR dikalikan cos theta R. Di mana harus kita ingat sekali lagi, theta R sama dengan theta I, dan theta T dapat dicari melalui persamaan sinus theta I dibagi sinus theta T sama dengan beta 2 dibagi beta 1. Dan persamaan ini merupakan persamaan kedua dari syarat batas. Dengan melakukan substitusi dan eliminasi dari persamaan pertama dan persamaan kedua yang kita dapat dari syarat batas untuk medan magnet dan medan listrik, maka akan didapatkan besarnya koefisien refleksi untuk kasus E yang paralel terhadap POI adalah minus EMR dibagi EMI sama dengan eta 2 dikalikan cos theta T dikurangi eta 1 kalikan cos theta I dibagi
eta 2 cos theta T ditambah eta 1 cos theta I. Sedangkan koefisien transmisi untuk kasus E yang paralel terhadap POI, yaitu EMT dibagi EMI sama dengan dapat kita lihat di slide. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk materi selanjutnya, kita masih membahas mengenai gelombang datar yang dipantulkan oleh dielektrik sempurna untuk kasus E yang normal terhadap POI. Sampai jumpa.